Lagi nih nenek plastik. Aduh, siapa lagi yang kau keker untuk operas? Udah habis ya? Habis. Kesel kan? Kesel gitu. Aduh, hari-hariku ceria. Nah, ya kan? Kalau lu mau gue bantu, lu terbangin gue ke Indonesia. Dan bener guys, dia beliin gue tiket. Gitu. Jadi dia dia beliin gue tiket, gue ke Indonesia. Nah, gue lihat chattingannya semua. Dan kalau masanya kalian ingat, itu ada chattingan si Jade itu lagi nelfon si Nikita Mirzani. Hari ini saya dikasih sarapan bubur merah bubur. Bukan ini santan. Dikasih sarapan ini nih sama Encus. Dan saya minta izin sama staf saya untuk cuti hari ini. Biar konsentrasi untuk cuti kerja. Bukan staf yang minta cuti ke saya yang minta cuti. Izinkan ibu cuti hari ini biar fokus. Biar fokus untuk mantengin kalian netizen yang ngasih info. Jadi kalian hari ini punya hiburan full. Kata si biadab kan, nggak ada kerjaan saya. Emang nggak ada kerjaan. Hari ini saya nggak ada kerjaan. Ayo lawanlah. Mati kutu semua buah dari mulut dia. Baru diundang BPOM sebagai pembuat onar, bangga. Aku juga diundang biadab, tapi aku mah tahu diri itu bukan bidang aku. Kecuali ditanya apa sih tujuan si Niki untuk nge-review, untuk nyerang owner skincare. Tahu aku. Kau kalau kebongkar kelar. Banyak kelarnya sebetulnya kalau ini kalau aku bongkar. Sambil pindahan netizen hiburan ya. Biar adem ya. Biar adem, kamu aku liatin dulu nih. Rumah candi aku yang udah aku tempatin sekarang. Nah, rumah hasil perasaan kau kapan kau tempatin, Nik? Tuh, harusnya Niki tuh yang ada di sana tuh jadi rumput. Harusnya dia tuh. Biar dibabat. Biar dibabat hujan guys. Kalau bikin story gini katanya, nggak usah ngatur-ngatur IG aku, sosmed aku. Ini netizen banyak yang menyarankan katanya aku datang aja. Iya, kayaknya memang aku datang aja ya. Nanti ketemu Dokter Oki ya, Dokter Oki ya. Boleh ya nanti kalau aku bertanya sama Dokter Oki ya atas anjuran Dokter Oki untuk memberikan sejumlah uang kepada wanita biadab itu boleh ya. Nanti ketemu aku ya di depan BPOM ya Oki ya. Karena kapasitas aku bukan ahli ya. Kapasitas aku sebagai konsumen dan ya pengusaha halu lah ya. Jadi aku mau bertanya nanti di depan BPOM dan media semua atas rekaman yang aku punya. Suara Dokter Oki datang ya. Kalau nggak ada halangan dan nggak ada urusan yang lebih penting, aku datang. Ya, setuju nggak netizen? Ya, ini kisi-kisi aja ya. Aku sebagai pengusaha halu di Indonesia ini miris banget ngelihat perseteruan, pertempuran urusan skincare ini. Nggak ada urusan. Aku mah cuma ngelihat banyak pengangguran. Kalian saling sikat, saling serang, seolah-olah pihak terkait membiarkan. Lalu timbullah brand-brand dari China, dari Korea yang merajai pangsa pasar skincare dan kosmetik di Indonesia. Gitu kan, kasihan ya. Pengusaha lokal banyak yang gulung tikar. Apa sih sebetulnya niat dan tujuan kalian mereview-review ini?
yakin untuk masyarakat, yakin membela konsumen. Kalau aku sih udah tahu ya, aku mah nggak yakin. Nanti ya, jangan sampai ya dipelintir sama manusia biadab, nanti netizen bilang, oh Bu Fitri nggak mendukung ya, muka masyarakat Indonesia rusak gara-gara apa tuh hidrokinon ya. Aku setuju, berantas, itu yang begitu berantas, karena bahaya ya buat kulit muka. Apalagi kita kan ini mataharinya terik ya. Ya nggak tahu lah, aku mah nggak tahu lah urusan itu, nggak tahu. Aku cuman menanyakan kenapa ini dibiarkan, kenapa kalau ada brand-brand yang berbahaya tidak BPOM yang bersuara, kenapa ini oknum-oknum bersuara, katanya tujuannya untuk konsumen, melindungi masyarakat, melindungi konsumen. Bukan guys, mereka bukan melindungi kalian ya. Yang di-review aja dipilih, yang bisa diperas nggak di-review. Nah itu ya, udah jangan. Pokoknya aku setuju memberantas skincare abal-abal di Indonesia. Pokoknya netizen ya, aku itu akan selalu menjawab jika si wanita biadab ini mau ngebelok-belokin ya. Mau ngebelok-belokin kan, memfitnah aku, apa tuh tukang tipu, udah aku tantangin, mana yang aku tipu, Markus, mana yang aku Markusin. Terus kalau pengusaha lu yain aja ya, karena itu gak apple to apple dengan bisnis di garasi ya. Ini aku bukan ngehina orang-orang yang punya kantor di garasi, bukan ya, karena aku males kalau jawab itu, suruh nantangin punya usaha ini gak ada. Aku memang pengusaha halu, yain aja itu mah. Yang aku akan jawab itu sesuatu yang memang menginjak harga diri aku, buktikan. Tapi kalau si manusia biadab ini mau ngebelokin ke BPOM lah, kemana lah, aku sikat ya. Aku sikat kau, nggak ada yang benar dari mulut kau itu, nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, kalau aku sikat, aku kasih fakta, siap, karena kau yang bawa kemana-mana, bukan aku. Nah, ini himbauan ya, himbauan ke Oki juga ya. Pokoknya aku akan perlakukan sama seperti si biadab itu, bawa-bawa orang-orang yang nggak layak, nggak patut dia sikat-sikat ya. Pokoknya siapapun yang membela dia atau berkomunikasi sama dia lalu dia story-storyin itu, aku anggap itu membela, aku sikat ya. Udah aku bilang run. Kalau aku nggak apa-apa, teman-teman aku yang suruh run. Karena jijik berurusan dengan biadab ini. Aku aja yang berurusan dengan manusia biadab ini ya. Udah aku ingetin, run. Siapapun yang deket si manusia biadab ini, aku sikat, bales ya. Kalau aku nggak hoak, aku fakta. Kalau ini si biadab karena capek, bosan, nggak ada bahan. Bahasannya anak aku nggak tinggal sama aku. Aku mah bukan kayak kau biadab. Perceraian aku itu adil, anak diasuh sana sini, tapi akhirnya tinggal sama aku sekarang ya. Ya, nggak usah aku ajarin kau parenting. Emang nggak akan bisa. Parenting kau itu pakai main gebug, main bully, main hina, tuh, main banding-bandingin sama anak-anak aku. Kasih pemandangan dulu netizen. Kasih pemandangan. Atau harta gono gini. Gak ada yang ributin harta gono gini ya. Tuh, harta aku udah cukup, nggak usah ngerebutin harta orang juga yang nggak seberapa. Si biadab itu nggak ada bahan. Lah loh, cari kayak yang fresh kayak aku tuh. Kau pamerin nomor rekening, nggak berani isinya atau nggak berani dari siapa, gitu. Fakta dong. Bosen anak durhaka. Gaya kau, nggak usah ngajarin parenting. Bingung aku. Jangan ditiru ya parenting sini ki biadab itu ya. Anaknya digebugin, dihina-hina, dipermalukan di Indonesia. Makanya kasihan tuh si Aska gitu. Aku nggak mau. Aku nggak mau mendeskripsikan mental health Aska itu bagaimana ya. Karena mental health Loli udah hancur. Ya. Bagaimana netizen? Aku mau dibilang bodoh parenting anaknya aja ngap nih, pasti banyak chattingan anaknya sama aku, dibanding-bandingin sama anak aku. Artinya apa biadab? Artinya kau itu pengen anak-anak kau kayak aku
tapi nggak mampu karena kau mendidiknya dakjal. Aku barusan ditelepon, lagi makan sampai berhenti makan nih. Ini berita yang perlu aku sampaikan. Tercekat nih aku sampaikan. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV. Karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia nggak akan mau. Dia bisanya merintah, nggak mau diperintah ya. Untung aku tuh nggak pernah satu piring, nggak pernah gantian sendok, karena aku tuh bisa sharing minum, makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Sama yang lain aku nggak pernah ya. Sama suamiku deh yang aku udah tes kesehatannya. Nih informasi penting, entah betul atau enggak, menurut informasi seorang dokter dia HIV. Ya, paham dong siapa yang aku maksud. Nih, dah lah, saya gara-gara dengar berita ini belum habis, padahal ini enak banget. Berhenti. Ya udahlah, pokoknya sayangi keluarga kalian. Tes deh, bukan buat si biadab itu ya, buat kesehatan keluarga kalian. Kalau melihat dari pergaulan bebas dia ya bisa-bisa aja. Ngeri ya. Nah ini bete nih aku baru bete ngedengar kabar ini, aku bete. Mudah-mudahan sih hoax, tapi nggak ada salahnya. Siapapun yang pernah berurusan sama dia, tes. Jadi saya tuh teringat ya, saya tuh bukan membenci atau ini sedih nih ya, karena saya punya sahabat dulu adiknya kena dari kalau dia dulu dari ketularan drug gitu ya. Itu kasihan banget. Terus ada baru-baru ini baca seorang istri yang tertular karena pergaulan bebas suaminya. Nah, maksud saya di sini agar orang-orang yang memang tahu terhadap kesehatan dirinya, terutama penyakit 3 huruf itu, agar jangan tidak menjaga diri untuk tidak menulari orang lain gitu ya. So ini buat aku melo siang ini. Nah, udah dijawab katanya. Penyakit 3 huruf. Aku aja norak jadi jawab tantangan PT. Banyak aku mau komisaris banyak nih. Ya, direktur apa lagi? Kalau masalah penyakit 3 huruf, no hasil tes, hoak. Bales loh. Tes lah. Jangan lupa ya, ambil darah kemana-mana, dipantau. Video dikontenin, seperti kau kontenin apapun. Nah, aku udah ikutan norak nih, jadi ngeluarin komisaris, direktur, apa-apa. Awas loh, udah tak ajarin ya. Ini biasanya aku gak mau disuruh-suruh. Aku mau disuruh, kena kan kau. Kusuruh kau, tes. Tuh, netizen nikmat mana lagi yang kau dustakan. Bisa duduk tenang, menjawab semua bualan ocehan si manusia biadab itu. Ini bukan di depan aku ini karena mendung kali 2 dimensi ya. Pokoknya netizen, dia ngebual apa, kasih info, tapi yang bener kasih infonya, jangan yang sudah diulang-ulang. Yang bener ya netizen. Yang bener netizen. Nih khusus cuti nih hari ini. Khusus cuti hari ini buat nyikat si manusia plastik biadab itu. Udah sampai bekal kopi nih. 2 termos, udah ini termos kedua.